Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-15 ini, saya akan menyampaikan terkait materi analisis regresi sederhana, regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS. Untuk file mentahnya sebelumnya sudah saya sampaikan di grup WhatsApp untuk bisa diinstal di masing-masing laptop. Oke, saya akan menyampaikan sedikit langkah step by step untuk menyelesaikan regresi linear dengan menggunakan SPSS. Jika ada suatu studi kasus atau contoh soal seperti ini, di mana ada biaya produksi dan harga barang. Biaya produksi dinyatakan sebagai X dan biaya harga barang dinyatakan sebagai Y dengan total atau jumlah datanya itu sebanyak 10 data. Jadi yang pertama kali itu adalah data sudah ada di dalam Excel, sehingga nanti kita bisa kopikan data variabel X dan variabel Y-nya. Oke, kemudian kita buka file SPSS yang sudah diinstal ya. Nah, tampilan pertama itu akan seperti ini tampilannya. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik terlebih dahulu yang variabel view. Nah, di sini ada name, type, dan sebagainya. Maka apa yang kita isi? Yang pertama adalah kita klik yang ini. Karena kan variabelnya ada dua ya, variabel X dan Y. Variabel X tadi adalah biaya produksi dan variabel Y-nya itu adalah harga barang. Kita ketik di sini adalah X. X, enter. Nah, jadi yang kita isikan itu bagian name dan label saja. Label itu judul dari X tadi itu apa? Untuk variabel X ini adalah biaya produksi. Kita ketik biaya produksi. Kemudian kita enter. Oke, kemudian yang kedua adalah variabel Y. Variabel Y, enter. Kita klik di sini, tadi variabel Y-nya adalah harga barang. Kita ketik harga barang. Oke, ini sudah kita masukkan name dan labelnya, X, Y, dan labelnya. Kemudian kita klik yang data view. Kita klik data view. Nah, di sini sudah tertulis X dan Y karena ini sudah kita inputkan tadi di variabel view. Oke, untuk X dan Y-nya, ya tadi saya sampaikan kalau bisa data ini sudah diketik dalam bentuk Excel sehingga kita bisa blok. Kemudian kita klik Ctrl C atau copy. Nah, kemudian di sini di SPSS kita klik kanan. Kemudian kita klik paste. Oke, sehingga data ini sudah dimasukkan ke dalam program SPSS. Langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze. Kemudian kita klik Regression karena kita mau meregresi ya, dan regresinya itu adalah regresi linear. Klik. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan mana variabel dependent dan mana variabel independennya. Oke, untuk variabel X itu adalah variabel yang independen. Sedangkan variabel Y itu adalah variabel dependent. Sehingga kita bisa drag. Untuk yang X kita drag ke variabel independen, dan untuk harga variabel Y kita drag ke variabel dependent. Seperti ini. Oke, selanjutnya klik statistik. Kita klik statistik. Kemudian kita centang yang estimate, kemudian kita centang yang model fit, dan kita centang yang deskriptif. Oke, selanjutnya kita klik continue. Setelah klik continue, kita klik plots. Klik plots. Nah, kita pilih standardized residual plots-nya, kita centang histogram dan normal probability plot. Selanjutnya kita klik continue dan klik OK.
ini sedang running. Oke, ini adalah hasil regresinya. Hasil regresinya. Nah, untuk hasil regresi linear kita lihat di tabel yang ini, koefisien. Dalam tabel koefisien ini ada kita bisa tahu nilai A dan nilai B-nya. Kalau untuk regresi linear itu kan rumusnya Y sama dengan A plus BX. Ada konstanta A dan ada konstanta yaitu A, bukan A yang ini ya, maksudnya konstanta A, dan ada B itu adalah koefisien regresi. Ingat, rumus regresi linear adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, dari hasil running dengan menggunakan program SPSS ini, kita bisa mengetahui nilai A dan B-nya. A itu adalah konstantanya. Nilai konstantanya ini adalah yang ini. Yang 45.286. Ini adalah nilai yang A. Sedangkan koefisien regresinya adalah yang ini. Yang 1,238. Itu adalah nilai ini, nilai A, ini adalah nilai B-nya. Dan T hitungnya itu adalah yang 1,419. Nah, selanjutnya yaitu kita menganalisis signifikansi pengaruh variabel independen dengan variabel dependen tadi ya. Pengaruh antara variabel harga barang dan biaya produksi dengan menggunakan hipotesis yang sudah ditetapkan. Jadi kalau dilihat di slide PPT itu sudah dijelaskan ada hipotesis H0 dan HA ya. Jadi hipotesis yang tidak ada pengaruh secara signifikan antara biaya produksi dan harga barang, dan ada juga pengaruh signifikan antara hipotesa yang memiliki pengaruh signifikan antara biaya produksi dengan jumlah barang. Oke. Di mana tingkat signifikasi yang disyaratkan biasanya menggunakan 5%. Dengan pengujian dua sisi dan derajat kebebasan, rumusnya adalah N, DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. Nanti bisa dicek di materi PPT ya. N itu adalah jumlah data, sedangkan K adalah jumlah variabel independennya. Sehingga N sama dengan tadi ya, rumusnya adalah DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. N-nya itu adalah 10, berarti 10 dikurangi K itu adalah jumlah variabel independennya kan cuma 1, yaitu biaya produksi. Kurangi 1 dan dikurangi dengan 1 dari rumus, sehingga hasilnya adalah 8. Nah, setelah itu untuk T-tabel itu kan tadi sudah didapat dari hasil SPSS. T-tabel yang didapatkan itu adalah T hitung ya. T hitungnya itu adalah 1.419. Sementara kita harus menghitung T-tabel dengan bantuan Microsoft Excel. Nah, sebetulnya ini adalah T-tabel ya. Ini adalah T-tabel. Ini adalah T-tabel, rumusnya itu adalah sama dengan tin buka kurung 0,05 titik 2,8 tutup kurung lalu enter. Didapatkan T-tabel. Ini adalah rumus untuk menghitung T-tabel ya. Kenapa kita harus mencari T-tabel? Karena di sini dalam langkah analisa menggunakan SPSS, dicek lagi di PPT, bahwa diterima atau tidaknya suatu hipotesa ini
itu harus diketahui nilai T hitung dan T tabelnya. Kalau T hitungnya dia lebih kecil atau sama dengan dari T tabel, maka H0-nya itu diterima. Tapi kalau misalkan T hitungnya kebalikannya ya, lebih besar atau sama dengan dari T tabel, maka H0-nya itu ya diterima. Sama ya, T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel itu diterima. Kalau T hitung kurang dari T tabel, itu maka H0 itu ditolak. H0 itu adalah tidak ada pengaruh yang signifikan, sedangkan kalau HA ada pengaruh yang signifikan. Oke, kita kembali lagi ke SPSS tadi. Tadi didapatkan bahwa T tabel ya. T tabel dari hasil dari hitungan Excel. T hitungnya itu adalah yang 1.419, sehingga bisa dikatakan T hitungnya ini lebih kecil dibandingkan dengan T tabel, sehingga kesimpulannya HA itu dapat diterima. HA ini adalah ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Jadi ada pengaruh ya. Ada pengaruh yang signifikan. Dimana HA diterima karena T hitungnya ini yang 1.419 lebih kecil dari dengan T tabel yang kita hitung di Excel. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya produksi dan harga barang. Jadi itu kesimpulannya. Oke, mungkin cukup di sini. Jadi sangat simpel sekali ya untuk menganalisa SPSS regresi linear dengan kasus yang sederhana. Semoga dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Selanjutnya tugas yang sudah disampaikan di dalam materi PPT slide terakhir bisa dikerjakan dan dianalisa dengan cara yang seperti ini. Namun soal atau jumlah datanya lebih banyak. Ini kan dalam contoh hanya 10 data, sedangkan dalam tugas itu datanya lebih banyak. Silakan dicek dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.